Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di acara podcast KPP Pratama Balikpapan Barat. Nah, sebelum kita mulai diskusi sharing tentang Citas yang lagi sedang rame ya dibicarakan juga. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri, saya Ratna, penyuluh dari KPP Pratama Balikpapan Barat, yang akan didampingi oleh kawan saya di sebelah, Mas Agung Darmawan. Silakan. Ya, saya Agung Darmawan, saya juga sebagai penyuluh KPP Pratama Balikpapan Barat. Nah, hari ini kan kita mau ngobrol tentang Citas nih yang sedang rame ya. Banyak pada nanya nih ya, Citas itu apa sih? Citas itu apa sih? Gitu kan. Yaitu Citas sendiri kepanjangannya adalah Cortec, yaitu Cortec Administration System, yang artinya pembaharuan ya Mas Agung ya, pembaharuan yang akan diterapkan pada tahun 2025 nanti. Nah, melalui podcast ini, jadi kita mau diskusi dulu ya, biar wajib pajak tahu nih, penasaran Citas itu apa sih, gitu kan. Jadi biar lebih dekat lagi gitu kan. Ya, betul. Soalnya kita pasti ngomong Citas terus sudah, jadi WB karena Citas itu apa sih? Nah, bisa dijelaskan nggak sih Citas itu apa sih Mas Agung? Ya, seperti yang tadi Mbak Ratna sampaikan ya, Citas itu sebenarnya singkatan dari Cortex Administration System. Cortex Administration System itu sebenarnya sederhananya itu adalah aplikasi. Jadi kan reformasi perpajakan itu kan terus-menerus berlangsung ya. Ada reformasi di dalam bidang peraturan, perundang-undangan, di dalam bidang organisasi SDM, ada juga di dalam bidang teknologi, komunikasi informasi atau IT-nya. Nah, Citas ini adalah bagian dari reformasi perpajakan di dalam bidang IT-nya. Ya, jadi lebih mempermudah lagi ya dari aplikasi yang sekarang kita pakai gitu ya Mas Agung ya? Ya, betul. Tujuannya pasti ya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Soalnya kan saat ini kan aplikasi PPN aja ada 3 ya Mas Agung ya, dari aplikasi Enova, aplikasi e-faktur dan e-faktur gitu kan. Nah, nanti di Citas itu seperti apa? Citas tentu saja semua Citas itu menggabungkan semua aplikasi yang saat ini ada, yang saat ini mungkin familiar oleh wajib pajak ya. Tadi yang seperti Mbak Ratna bilang, ada faktur, ada web faktur, ada aplikasi fakturnya, ada DGP online, nanti semua tergabung dalam Citas. Jadi disatukan ya? Iya, disatukan. Berarti kan selain tadi PPN, itu IREK untuk pendaftaran NPWP juga kan beda lagi gitu ya, terus minta e-PIN lagi kan, terus e-billing, terus KSPP itu banyak banget ya aplikasinya ya berarti ya. Iya, betul. Dari seluruh aplikasi itu menjadi satu ya Citas itu saja. Begitu. Kemudian dengan adanya Citas sendiri yang akan dirilis tahun 2025 nih ya, akan menyatukan aplikasi yang banyak ya. Seperti tadi jelaskan ya. Nanti itu kan apa aja probisnya? Proses bisnisnya ya. Kan digabungin semua tuh kan banyak banget ya, ada 35 ya kalau kita hitungin satu-satu gitu ya. Betul. Nah, terus jadi seperti apa sih proses bisnisnya itu kan? Ya, kalau probisnya kan tentu ya sebagaimana kita kenal sekarang kan, probis itu kan macam-macam ya, ada kalau proses bisnis pendaftaran itu melalui IREK, proses bisnis pelaporan SPT dan pembayaran itu bisa melalui DGP online, ada juga melalui ISPT, ada juga melalui web faktur. Sedangkan untuk probis pelayanan, permohonan pelayanan ya, itu bisa melalui KSPP. Nah, semua itu nanti digabungkan jadi satu menjadi Citas. Jadi kita nggak perlu katakanlah wajib pajak ini tidak perlu bingung. Saya harus mau ngapain, saya harus buka apa. Jadi cukup buka satu Citas, itu semuanya ada di dalam situ. Iya, jadi yang belum ada NPWP mau daftar NPWP di Citas, mau bayar juga lewat Citas itu, mau lapor SPT juga melalui Citas.
Nah, yang mau bayar itu ya, saya dengar nih ya, ada tambahan satu nanti di apa namanya aplikasi kita kalau sekarang itu kan cuma kode billing ya, SIDJP cuma apa namanya buat menu kode billing, tapi cuma buat menunya doang gitu kan ya. Terus nah nanti kan ada namanya taxpayer account manajemennya tuh ya, untuk pembayaran. Nah di sini tuh seperti apa sih pembayaran? Katanya itu menu barunya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jadi taxpayer account management itu sebenarnya kan akunnya si wajib pajak, Mbak. Nah, akunnya wajib pajak. Ya kalau sekarang mungkin akun DJP online si wajib pajak. Nah, kalau nanti ya si akunnya Citasnya si wajib pajak. Jadi nggak sekedar buat kode billing ya Mas? Kode billing, ya. Jadi ada berbagai macam fitur. Ada kayak tempat kita nabung dulu deh uang di situ. Itu namanya deposit, Mbak. Ya. Ada juga fitur itu. Itu kan dari bagian dari probis pembayaran tadi dikembangkan sedemikian rupa untuk memudahkan tujuannya untuk memudahkan wajib pajak. Kalau dengan deposit itu kan tentunya lebih cepat ya Mbak. Tanpa kita harus membuat billing dulu, mungkin bayar dulu, mungkin bayarnya juga masih manual, pergi ke bank atau kantor pos. Nah dengan deposit kan sudah langsung seketika itu juga langsung bayar pajaknya dan langsung lapor. Berarti udah di sistem itu ya sudah ada menu deposit yang baru ini ya. Betul, khusus untuk deposit itu sendiri juga sebenarnya ini jadi agak melebar. Untuk deposit itu sendiri sebenarnya juga wajib pajak mungkin tidak perlu ragu ya untuk menggunakan fitur itu, karena fitur itu katakanlah misalnya depositnya di akhir tahun nih, itu depositnya bisa dibawa ke tahun berikutnya tanpa wajib pajak perlu melakukan apa-apa. Aman ya. Atau mungkin depositnya nggak perlu takut hilang. Nggak perlu takut hilang, betul. Mungkin depositnya kegedean, ditarik sebagian itu juga bisa. Yang intinya kan dari situ ya, itu soalnya yang saya dengar tuh yang agak menarik itu salah satu menu tambahan dari Kortek itu sendiri ya. Iya betul. Yaitu yang deposit. Saat ini belum ada ya. Iya benar. Jadi mempermudah wajib pajak gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita di depan tuh kan terutama SPT tahunan badan gitu ya, WP kadang-kadang boleh nggak sih saya mau bayar lebih dulu gitu kan. Nah istilahnya nanti dulu deh, biasanya kan harus buat laporan keuangan dulu ya, itu kan nunggu dulu gitu kan ya. Terus nanti kan paling nggak dia sudah ada dana simpanan untuk tahun berikutnya lah kalau dia mau bayar gitu kan ya. Ribet gitu kan ya. Jadi kan Probis sendiri itu nanti ada registrasi ya? Ya, registrasi, ada pembayaran, ada pembayaran. Yang laporan itu penyampaian SPT itu ya? Iya betul. Terus ada layanan juga. Taxpayer account manajemen itu kan, sama layanan perpajakan. Nah kalau yang tadi kita bahas deh satu persatunya dari lima ini ya. Nah yang pertama itu kan tadi registrasi. Apa sih registrasi kita sendiri? Iya, kalau registrasi kan tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, registrasi kan ya sebenarnya proses pendaftaran ya. Proses pendaftaran wajib pajak untuk memiliki NPWP. Atau kalau orang pribadi dia mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP, atau bisa juga pendaftaran PKP. Nah ini semuanya nanti melalui Citas itu dan borderless, jadi bisa mendaftar melalui KPP mana saja. Oh gitu ya, berarti nanti PKP di situ juga ya? Iya. Lebih praktis lagi ya, lagi ya. Terus juga untuk perubahan data, penghapusan NPWP gimana itu? Apa bisa di situ juga? Iya, untuk melalui Citas itu juga. Berarti jadi satu ya? Jadi satu. Yang selama ini harus wajib pajak mengisi formulir, datang ke KPP. Oh iya, secara manual atau dikirim lewat pos gitu ya, baru bisa mengajukan perubahan data atau penghapusan NPWP gitu ya. Oh iya, yang baru lagi mungkin ini tidak ada lagi nanti namanya e-fin. Jadi nanti yang adanya adalah sertifikat elektronik dan menggunakan paspres. Gitu ya. Berarti e-fin sudah aktivasi si Citasnya.
Oh iya, berarti Evin sudah nggak dipakai kan selama ini kan kalau mau itu biasanya Evin tuh lupa password sih ya jadi digital dipakai ya. Kan sekarang. lupa password DJP online kita harus minta dulu antri dulu ke TBT minta Evin gitu kan ya. Oh sekarang sudah diganti sama sertifikat paspres gitu ya? Iya betul. Kayak PPN gitu ya? Mirip. Oh gitu. Terus yang kedua nih, yang terkait tax account management atau TAM. Nah, bisa dijelaskan itu? Iya, tax account management itu adalah akunnya si wajib pajak di Citasnya itu tadi. Ya kalau sekarang existingnya kan akun DJP online. Nanti ya TAM ini tax account management ya akunnya si wajib pajak di Citas. Nah, tampilannya seperti apa? Bayangannya kira-kira? Bayangannya ya, jadi kalau wajib pajak mau ingin lihat tampilannya itu sebenarnya di DJP online ada yang namanya simulator, Mbak. Simulator for tax. Jadi kalau wajib pajak pengen tahu tampilannya Citas atau taxpayer account management seperti apa, itu boleh deh tuh wajib pajak buka DJP online-nya dulu, nanti di home, di bagian home itu ada simulator. Itu wajib pajak bisa coba-coba sendiri. Oh ya, itu juga sebenarnya ada petunjuknya ya kalau nggak salah yang di simulator yang di dashboardnya DJP online itu ya. Nanti bisa dicoba sendiri gitu. Nanti bentuknya seperti apa sih, tampilannya seperti apa sih. Kalau nggak salah nanti akan muncul profil wajib pajak gitu ya. Betul. Kemudian apa saja hak dan kewajiban. Betul. Karena selama ini WP kan nanya hak saya, hak kewajiban ya. Ini kewajiban saya apa aja sih, apa sih yang harus saya lakukan, Pak? Masih nanya gitu ya ke KPP gitu ya Mas Agung ya. Sering banget di helpdesk itu kan. Nah, tapi di situ nanti tampilannya itu ada ya Mas Agung ya, tentang hak dan kewajiban wajib pajak apalagi, kemudian riwayat permohonan juga ya, riwayat pembayaran, terus pelaporan, imbauan wajib pajak juga. Kalau saat ini kan imbauan wajib pajak itu belum ada ya di DJP online ya. Betul. Berarti nanti di Cortex sendiri itu nanti ada ya? Iya, udah langsung masuk. Jadi produk hukum juga masuk Mbak Ratna, yang seperti mungkin denda-denda, STP, surat tagihan pajak, yang selama ini biasanya wajib pajak suka miss, tahu-tahu punya denda, tahu-tahu dapat misalnya surat teguran gitu kan. Betul. Biasanya banyak miss di situ. Nah ini itu nanti bisa dilihat di Cortex itu tadi. Jadi ada notifikasinya gitu ya? Iya. Jadi sudah tidak perlu mengandalkan kiriman lewat jasa pengiriman. Berarti yang tambahan baru lagi, salah satu ya Mas Agung ya, tambahan baru lagi itu adalah imbauan biasa SP2JK yang dikirim oleh wajib pajak, dikirim oleh AR-nya ya, untuk wajib pajak sama surat tunggakan ini. Nah, tunggakan ini kan yang sering banget di bawah itu saya merasa nggak terima nih. Berarti kalau di sini sudah nggak boleh bilang saya nggak terima, ada loh di Cortex ini, silakan buka di notifikasinya gitu kan ya. Jadi semuanya bisa dilihat di Cortex. Oke, kemudian yang ketiga nih ya, yang ketiga itu adalah proses pembayaran. Tadi kita sempat bahas di awal tadi. Gimana disingkat nih jadinya, disimpulkan nih. Jadi proses pembayaran, jadi mungkin nanti selain tadi udah sempat disinggung tentang deposit ya, deposit pajak yang tujuannya memudahkan. Mungkin kalau kawan pajak familiar dengan deposit yang lain gitu kan, misalnya deposit di toko orange, deposit toko hijau, itu ya mirip lah, cara kerjanya mirip seperti itu. Terus mekanisme yang lain lagi pembayaran itu, jadi untuk laporan SPT itu nanti sekaligus dengan pembayarannya Mbak Ratna. Jadi kode billing itu terbentuk otomatis setelah kita membuat SPT-nya. Jadi tujuannya untuk mengurangi kesalahan wajib pajak membuat kode billing. Jadi kan seringkali wajib pajak itu salah ya buat kode billing. Jadi masanya bikin SPT-nya masa berapa, bikin billingnya masa, atau misalnya bikin KJS tuh, KJS PPN sering ketukar
ketukar sama pasal 21 tuh ya yang paling sering itu ya. Karena Kodenya kodenya mirip ya. Jadi untuk sekarang di CITAS itu nanti kode billingnya terbentuk otomatis ketika SPT-nya sudah berhasil dibuat. Jadi nggak perlu bikin kode billing manual di menu yang lain yang selama ini dilakukan. Itu yang kedua selain yang deposit. Terus yang ketiga lagi mungkin pembayaran multi akun ya. Misalnya nih contohnya kayak seperti bendahara ya. Bendahara ini kan biasanya kalau pemungutan dia kan ada mungut pasal 22 dan PPN. Nah, itu kode billingnya kan bisa itu nanti bisa satu kode billing untuk bayar dua jenis pajak sekaligus. Berbeda itu Yang ya. berbeda. Berarti itu kan contohnya yang paling gampang itu kan kayak kalau bendahara tadi itu kan SPT unifikasi bendahara ya. Di mana SPT unifikasi bendahara itu kan ada nanti untuk pembayaran PPh pasal 2223, terus PPN, kemudian pasal 21, nah itu bisa jadi satu multi akun gitu ya. Satu kode billing untuk membayar beberapa jenis. Kalau selama ini kan di sistem kan dia akan buatnya satu-satu kan ya. Iya. Jadi kalau ada 3 ya 3 yang harus dibayar gitu kan. Tapi kalau di sini jadi multi akun itu ya lebih praktis sebenarnya ya. Iya, tujuannya tadi memang untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan. Gitu ya. Berarti memang untuk saldo deposit kan yang multi akun dia berhubungan ya. Jadi istilahnya ya udah depositnya itu kita nabung lah, naruh duit di situ untuk bayar. Tapi nggak dapat bunga malah. Nah, kalau nggak dapat bunga, kalau deposit nggak dapat bunga. Jadi cuma nyimpan doang ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting lebih praktisnya aja sih, lebih mempermudah wajib pajak dan juga supaya tidak telat pembayarannya dia. Ya kan ya? Oke, lanjut yang keempat tadi ya. Yang keempat tuh penyampaian SPT, tadi sempat kita singgung juga nih. Nah sekarang hal baru apa aja nih terkait dengan penyampaian SPT-nya dalam Kortek itu sendiri atau CITAS? SPT ya, jadi SPT kalau hal yang barunya sih mungkin SPT tahunan ya. SPT tahunan itu kan biasanya kita ngisinya itu dari lampiran terlebih dahulu. Dari belakang gitu ya? Dari belakang, dari lampiran lalu ke induk. Nah kalau di konteks nanti kita ngisi dari induk dulu. Di situ akan ada banyak pertanyaan. Itu yang akan menentukan lampirannya kita isi. Jadi agak terbalik. Hal yang barunya mungkin itu. Terus mungkin ada jenis SPT yang lainnya, SPT baterai, SPT karbon. Tapi itu kan mungkin menyesuaikan kebutuhan si wajib pajak juga. Tidak semuanya memiliki kewajiban perpajakan itu. Oke. Terus juga tambahan yang baru terkait fiturnya pelaporan SPT tahunan OP. Kalau OP itu kan selama ini kan kadang WP datang mau lapor bukti fotonya mana gitu kan. Nah kalau untuk Korteknya sendiri untuk fasilitas OP-nya gimana SPT tahunannya? Nah jadi Kortek itu sistemnya jadi dia semacam real time ya. Jadi bukti potong misalnya pekerja ya. Tadi kan Mbak Rata contohin bukti potong. Jadi misalnya pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan itu tidak perlu lagi meminta ke perusahaannya bukti potong karena bukti potongnya itu seharusnya sudah ada di dalam akun konteksnya si karyawan tersebut. Ya begitu juga dengan perusahaannya, jadi tidak perlu repot-repot dibagikan ke karyawannya. Semuanya udah langsung di dalam konteks itu, tinggal buka masing-masing itu sudah ada. Berarti sebenarnya lebih praktis lagi ya, karena kan selama ini permasalahannya di lapangan sendiri tuh kalau orang pribadi ya, karyawan itu ya, mereka tuh lapor saya belum dikasih sama perusahaannya tapi gaji mereka tuh di atas 4.500.000 ya, mau nggak mau kan harus ada bukti potong kan, karena di atas 4.500.000 itu kan ya. Terus udah minta dulu, nah minta lagi gitu kan, itu kan jadi sulit ribet ya jadinya ya.
Iya. harus minta lagi, lapor lagi ya, telat Iya, lama-lama jadinya betul. kan, nunggu-nungguan gitu Mungkin kan. jalur birokrasi ya bisa. Birokrasi. Jadi sekarang itu untuk SPT tahunan orang pribadi, fasilitas barunya itu adalah bukti potong, itu sudah otomatis ya, ada di Otomatis. sistemnya mereka. Jadi mereka tinggal, kalau nggak salah tinggal ini aja ya Mas ya, apa namanya, ngecek, upload gitu ya. Iya tetap ngisi juga sih, Iya, kan tetap tetap ngisi ngisi ya. ya berdasarkan. Menyesuaikan Iya, itunya ya, bukti potongnya juga. bukti potongnya. Tapi kan paling nggak udah ada bukti potong gitu ya. Ya siapa tahu kan punya penghasilan lain kan, siapa tahu punya usaha sampingan. Nah itu lain lagi ya perhitungannya ya itu. Nah, panjang nanti kalau kita jelasin ini, nanti wajib pajak kalau ingin tahu tuh tinggal ke KPP aja lah ya, yang kan ada kelas pajak yang khusus yang nanti kita jelaskan di akhir acara ini. Kemudian yang probis yang kelima nih ya, yang kelima itu adalah layanan perpajakan. Nah, seperti apa sih layanan perpajakan dalam konteks itu sendiri? Ya layanan perpajakan, jadi kalau dalam kondisi saat ini kan digital online kan biasanya layanan itu ada di dalam bentuk KSWP ya. KSWP macam-macam tuh isinya, ada yang surat keterangan fiskal, surat keterangan BP55. Nah di dalam konteks itu juga tetap ada semuanya ada, tapi diperluas lagi untuk pelayanannya. Jadi misalnya ingin membutuhkan layanan edukasi, atau ingin mengikuti kelas pajak, atau ingin menyampaikan keluhan itu juga bisa, atau ingin menyampaikan apresiasi nih, misalnya ada wajib pajak puas nih dengan pelayanan Baratna, itu bisa disampaikan tuh apresiasinya melalui Kortex. Saya sangat terbantu dengan Baratna. Oh gitu ya, berarti kan memang layanannya itu kalau saat ini kan masih terbatas ya, masih. Nah sekarang ditambah lagi ya kemudahan interaksi wajib pajak dengan DJP itu sendiri ya, termasuk simplifikasi persyaratan permohonan, kemudian penyediaan fitur tracking untuk mengetahui status permohonan wajib pajak itu sendiri gitu kan ya, itu juga sudah ada. Sebenarnya sekarang juga sih sudah ada ini ya, EPBK itu ya. Baru satu EPBK itu. Ya ada trackingnya ya. Ya, masih dalam proses atau sudah selesai gitu kan, jadi udah ketahuan tuh diterima atau ditolak gitu kan, udah ya kurang lebih sama sih. Kita sudah ada, istilahnya sudah mulai ada, tapi masih lewat DJP online. Nanti lanjut ke depannya itu yang tadi ya, sudah masuk ke Kortex semua. Jadi lebih mempermudah wajib pajak sih ya. Selama ini kan pada curhat semua terkait bukti potong, nggak dikasih sama lawan transaksinya. Nah kalau sekarang sudah otomatis gitu ya Mas Agung ya, muncul ya. Betul, pastinya memang tujuannya reformasi dalam bidang IT ini dengan launchingnya aplikasi Kortex ya, tujuannya pasti memudahkan wajib pajak. Jadi itulah tadi kawan pajak sekilas gambaran Kortex atau CITAS. Jadi kita ini ulangin lagi ya, terkait dengan 5 proses bisnis yang ada dalam Kortex itu sendiri yang berdampak langsung kepada wajib pajak, yaitu mulai dari registrasi yang tadi sudah kami jelasin ya, terkait NPWP gitu ya, permohonan NPWP baru, penghapusan NPWP itu ya, perubahan data dan sebagainya, kemudian taxpayer account management, kemudian pembayaran. Nah pembayaran di mana di situ nanti juga sudah ada menu baru itu ya, menu baru deposit untuk wajib pajak ya. Jadi sudah nggak perlu repot lagi ke bank atau ke kantor pos gitu kan ya. Kemudian penyampaian SPT dan layanan perpajakan itu sendiri. Nah sebelum kita tutup acara hari ini kayaknya pasti penasaran ya wajib pajak ini. Saya penasaran deh sama Kortex ini. Gimana sih cara ikutnya? Nah sebagai closingnya nih Mas Agung, silakan Mas Agung closingnya. Iya, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung di awal, disinggung di sebelumnya. Tadi ada simulator namanya simulator Kortex itu di DJP Online bagi kawan pajak yang ingin mencoba gimana sih tampilannya, atau gimana sih fitur-fiturnya atau menu-menunya
semuanya itu bisa mengakses simulator Cortex di DJP Online. Pastinya sudah punya akun DJP Online, bisa login. Nanti di home itu ada langsung simulator Cortex, diklik aja lalu didaftarin. Itu masukkan email. Nanti lalu ada tunggu jeda emailnya, jawaban emailnya. Nanti setelah ada jawaban emailnya, di situ ada link username dan password untuk mencoba simulator Cortex. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen lebih dekat lagi, KPP Pratama Balikpapan Barat juga mengadakan kelas pajak khusus untuk pelatihan mengenal Cortex. Itu untuk linknya nanti mungkin di deskripsi aja kali ya, di deskripsi. Atau kalau mau saya sebutin di s.id/Cortex CORETAX dalam huruf kecil, lalu KPP 729, KPP-nya besar. Nanti mungkin ditambahin di link deskripsi. Terus bisa dilihat di Instagram juga ya. Oh iya betul banget. Jangan lupa follow kalau gitu biar dapat informasi yang terbaru dari KPP. Dan ini untuk kelas pajak adalah untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat ya? Ya, kami memprioritaskan yang di Balikpapan Barat dulu ya. Oke, kalau begitu. Kemudian untuk informasi lebih lanjut dapat berkirim WhatsApp juga di kami di 0821 5394 0140 jika ingin tahu juga ya, ingin ikut gitu kan, nanti bisa ke WhatsApp yang tadi 0821 5394 0140. Nanti akan kami kirim link yang tadi disampaikan oleh Mas Agung dan begitu ya. Baik kawan pajak, demikian mengenal lebih dekat tentang CITAS. Jadi kita ini udah menghitung hari Mas Agung, bukan bulan lagi ya, karena waktu cepet banget gitu kan. Bulan depan udah Desember dan bulan depannya lagi sudah Januari 2025. Jadi kita memang harus sudah siap-siap ya, mempersiapkan diri untuk menyambut aplikasi Cortex itu sendiri. Baik kawan pajak, terima kasih setelah menyimak nih ya tentang apa sih Cortex itu. Nah, untuk itu kami akhiri acara hari ini, podcast hari ini. Sampai jumpa di hari dan waktu ke depan ya tentang Cortex itu sendiri. Kalau kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.